kita dari kelompok 5 Blok Maloklusi FKG Unjani tahun 2021. Aku Taskia. Ini semua adalah teman-temanku. Aku Lula. Kalau aku Tiana. Aku Fikri. Aku Ariana. Aku Syaula. Aku Faza. Aku Raina. Aku Dava. Terakhir, kenalin, nama aku Alia. Yuk kita simak teman-teman aku akan ngejelasin nih tentang kebiasaan buruk yang berhubungan dengan gigi dan mulut. Yuk. Ketika aku bayi, kalau aku menangis, kakakku selalu memberi ASI di dalam botol susu. Semakin aku besar, kakakku semakin kesal kalau aku menangis. Sehingga ia memberikanku empeng dan membuatku terbiasa akan hal itu. Hayo, di antara kalian masih ada yang suka ngedot sama ngempeng gak? Ayo ngaku-ngaku. Tahu gak sih, ternyata ngempeng dan ngedot itu cuma boleh sampai umur 2 tahun. Kalau lebih dari itu, nanti giginya jadi gak rapi. Kayak gini, hehehe. Mau giginya jadi kayak gitu? Kalau ini, kalian ada yang suka ngelakuin kebiasaan kayak gini nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak sih ini tuh namanya kebiasaan apa? Ini tuh namanya thumb sucking atau kebiasaan menghisap jari. Nah, ternyata akibat kebiasaan buruk ini akan mengakibatkan gigi depan kita menjadi terdorong ke depan dan mengakibatkan giginya menjadi terlihat maju ke depan. Ih, jelek kan jadinya. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, stop ya buat ngelakuin kebiasaan buruk kayak gini. Kalau enggak, giginya bakalan jadi maju ke depan. Kayak gigi kelinci. Ih, gak mau kan? Aku mau jelasin nih tentang gambar yang ada di sebelah aku. Sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian. Kalau kalian ada yang tahu nggak? Ayo, ini namanya apa? Jadi, ini namanya nail biting ya, atau menggigit kuku. Jangan-jangan kalian ada yang suka menggigit kuku juga ya? Kalau kalian punya kebiasaan menggigit kuku, jangan diulangi lagi ya. Karena kalau diulangi terus-menerus, gigi teman-teman bisa terkikis akibat dari menggigit kuku. Nah, kebiasaan buruk selanjutnya adalah lip habit. Adik-adik tahu nggak lip habit itu apa? Lip habit merupakan kebiasaan menghisap bibir. Nah, di sini ada nggak adik-adik yang suka menghisap bibirnya? Nah, ini merupakan contoh gambaran dari lip habit. Adik-adik tahu nggak sih apa akibat dari kebiasaan lip habit? Kebiasaan lip habit itu bisa menyebabkan gigi adik-adik berantakan. Nah, adik-adik gak mau kan gigi adik-adik berantakan? Makanya yuk jangan sampai kita mempunyai kebiasaan lip habit. Halo teman-teman, kenalin nama aku Fikri. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu mouth breathing? Kali ini aku akan mencoba menjelaskan tentang apa itu mouth breathing. Mari kita lihat. Apakah kalian pernah melihat orang yang tertidur tapi mulutnya tetap terbuka? Sepertinya ini ada yang aneh. Mari kita selidiki lebih lanjut. Yang menyebabkan hal tersebut, jadi hal tersebut disebabkan oleh pembakaran mukosa hidung yang muncul pada saat pilek, alergi, infeksi kronis, dan juga obstruksi anatomis pada bagian hidung. Jadi, banyak akibat buruk yang akan timbul jika kalian bernafas melalui mulut. Contohnya, menimbulkan celah yang menyebabkan tidak terdapatnya kontak antara gigi atas dan gigi bawah bagian depan, tidak adanya self-cleansing terutama pada gigi bagian depan rahang atas, dan juga adanya peradangan gusi terutama pada gigi bagian depan. Nah, jadi kalian sudah tahu kan akibat buruk dari mouth breathing? Jika kalian memiliki kebiasaan buruk tersebut, ayo segera diubah kebiasaan buruk kalian, agar kalian tidak menyesal nantinya. Tadi kan teman-temanku sudah menyebutkan beberapa kebiasaan buruk. Kalian kira-kira punya kebiasaan buruk kayak gambar di samping ini nggak? Kira-kira ini kenapa ya?
Gambar di samping ini adalah kebiasaan menggemeratakan gigi atau bruxism. Kalian punya nggak kebiasaan buruk seperti ini? Bruxism itu apa sih? Bruxism atau menggemeratakan gigi adalah kebiasaan menggesekkan gigi secara tidak sadar ketika kita sedang tidur. Kayak gimana sih? Jadi, ketika kita sedang tidur, secara tidak sadar akan mengeluarkan suara krok, krok, krok. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya, kebiasaan itu buruk loh. Kalian tahu nggak kenapa? Karena dapat menyebabkan terkikisnya lapisan dari gigi. Ih, serem kan? Nah, kalau kalian punya kebiasaan buruk seperti teman-temanku tadi, kalian pasti penasaran kan, ada nggak sih efek buruknya tuh? Makanya aku mau cari nih informasinya lewat internet dan buku. Yuk, kita cari bareng-bareng. Waduh, kalian pasti bakal kaget banget nih sama kayak aku. Soalnya berdasarkan hasil pencarian lewat internet dan buku, efek buruknya tuh banyak banget loh teman-teman. Nah, efek buruk yang paling sering terjadi itu maloklusi gigi. Kalian pasti belum tahu kan itu tuh apa? Makanya di sini aku bakal coba bantu jelasin ya ke teman-teman semua. Jadi dari hasil pencarian tadi, maloklusi itu terdiri dari dua kata, yaitu mal dan oklusi, yang artinya kelainan hubungan gigi rahang atas dan rahang bawah pada saat mulut lagi menutup. Dilihatnya tuh dari gigi geraham pertama ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh perbandingan hubungan gigi rahang atas dan rahang bawah yang normal atau disebut oklusi normal dengan yang maloklusi atau yang memiliki kelainan. Kalau kalian gak punya kebiasaan buruk yang berhubungan dengan gigi dan mulut, kemungkinan gigi kalian maloklusi itu kecil, jadi gigi kalian bisa bagus-bagus. Tapi kalau kalian punya kebiasaan buruk tadi dan udah sampai maloklusi, kalian bisa sampai gak nyaman untuk makan loh, bahkan bisa menurunkan kepercayaan diri kalian. Gimana teman-teman setelah dengar penjelasan dari Kak Tiana? Kira-kira apa ada efek lain gak ya? Yuk kita cari tahu. Ini nih beberapa efek lain kalau teman-teman masih melakukan menghisap bibir. Menghisap bibir bisa membuat bibir teman-teman ini kering atau pecah-pecah. Lalu juga bisa membuat bibir teman-teman ini bengkak. Ini nih contoh gambar dari bibir kering atau pecah-pecah. Selanjutnya yaitu efek dari menggigit kuku dan bruxism. Gigi teman-teman bisa mengalami terkikisnya di ujung mahkota gigi, dan ini contohnya. Dan juga bisa mengalami gigi patah. Ini contohnya. Ih, serem kan? Nah, gimana? Sekarang kalian udah tahu kan akibat dari kebiasaan buruk yang tadi sudah dijelaskan? Gimana? Masih mau ngelakuin kebiasaan buruk lagi? Mau nanti giginya jelek dan gak rapi? Nah, makanya hindari kebiasaan tersebut ya. Dan ayo, ajak mama dan papa buat periksa giginya bareng-bareng ke dokter gigi. Jangan lupa jaga kesehatan gigi dan mulut dengan datang ke dokter gigi ya. Oh iya, jangan lupa juga selalu sikat gigi pagi dan malam dan jaga kesehatan gigi dan mulutmu secara mandiri juga ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh teman-temanku tadi? Mungkin sekian video penjelasan tentang oral bad habit dari kelompok 5. Kita dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih.